Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 15 Juli 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Habakuk 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ayat yang ke-17. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Habakuk 1 ayat yang pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi penglihatan Nabi Habakuk, dia melihat, ada penglihatan, ya. Jadi ada figuran di sana, ya, figuran, ya. Di ayat yang kedua, ya, Habakuk 1 ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Jadi Tuhan tidak menolong mereka, ya, karena jahat di sana, orang jahat, ya. Mereka berteriak, tidak ada pertolongan, yang ada hanya penghukuman. Itulah Tuhan, ya. Dia membalas setiap perbuatan-perbuatan. Apabila kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu ada balasan yang luar biasa, ya. Dengan itu supaya bertobat, ya, menyadari diri, ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Jadi berteriak-teriaklah mereka, ya. Berteriak, tidak ada yang mendengar mereka, ya. Tetapi tidak ku dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tuhan tidak menolong, ya. Tuhan benci pendusta, penipu, penjahat, ya, penyembah berhala. Tuhan benci semua, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Banyak bikin dosa mati, ya. Makanya Yakobus 1 ayat yang ke-15, kalau dosa itu sudah matang, lahirlah maut, ya. Bapak saudara, jadi firman Tuhan menegur kita semua, ya, supaya kita sadar dan bertobat. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya, Bapak saudara. Kemudian kita lompat di Habakuk 1 ayat yang 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus demikian. Mereka bersalah dengan mendewakan kekuatan. Jadi mereka mendewakan kekuatannya, ya. Mereka mengandalkan dirinya sebagai dewa, kekuatan manusia. Itulah Tuhan tidak mau mendengarkan teriakan mereka, ya. Jadi kita yang sekarang zaman akhir ini, zaman wahyu, zaman modern, kita jangan mendewakan kekuatan kita, ya. Karena ada penghukumannya yang dahsyat yang datang dari Tuhan, ya. Mati tak terasa, ya. Rahasia kematian ada di tangan Tuhan, ya. Itulah rahasia, tidak ada yang tahu, ya. Bapak saudara yang saya cintai, jadi puji Tuhan, ya. Saya dipilih Tuhan untuk kabarkan firman Tuhan, ya, di mana-mana. Ya, saya bukan pendeta, saya ini penginjil, ya. Tidak ada gaji, yang upah saya disuruh, ya. Anak Allah diberi kuasa, ya. Kita anak Allah ada kuasa, ya. Itu firman Yohanes 1 ayat yang ke-12, ya. Kemudian ayat yang terakhir Habakuk 1 ayat yang ke-17, ya. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Jadi Tuhan membunuh bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan, ya. Terlalu jahat. Tuhan, ya, menghalau semua itu, ya. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan.
Jadi ada pembunuhan, ada pembantaian di sana. Ya, mati. Ya. Kemudian sisanya sadar dan bertobat. Jadi apabila kita hidup sekarang ini masih bernafas, ya bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di akhir zaman. Ya, hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya, bergaul dengan Tuhan Yesus. Saya puji Tuhan, hari ini hari yang ketiga, hari yang pertama hari yang kedua saya baca Alkitab. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya tandai hari yang pertama, hari yang kedua. Jadi doa saya belasan hari harus selesai baca Alkitab dan sebagainya. Kemarin baru 17 hari selesai. Itu saya tayang di YouTube, biar Bapak Ibu Saudara-saudara mengerti baca apa tidak. Jadi kalau saya lihat orang baca Alkitab atau tidak, saya tahu dari mukanya, ketahuan semua. Ya, Bapak Saudara, ini luar biasa. Jadi kita diingatkan Tuhan Yesus supaya bacalah Alkitab, ya, berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, ya, dan menaruh harapan kepadanya. Ya. Tetapi di ayat yang kelima, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jadi hidup harus di dalam Tuhan, ya, jujur dan terpercaya. Orang yang dipercaya mendapat banyak berkat, yang tidak dipercaya akan dihukum. Ya. Jadi kalau kita kerja dengan bos dunia itu tidak ada, Tuhan ada. Dia pantau pergerakan kita dari atas sampai bawah. Kalau mau diberkati, ya, isi dalam hati manusia dia lihat. Dia Maha Pencipta, dia Maha Tahu. Ya, jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 15 Juli 2004 di Injil Habakuk 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.